Ketika teman-teman sedang bermain mainan mobil-mobilan, mungkin teman-teman tidak sadar sedang menggunakan salah satu contoh penerapan dari listrik dinamis. Penerapan dari listrik dinamis yang ada pada mainan mobil-mobilan terletak di dalam baterainya. Tapi apakah itu listrik dinamis? Simak video untuk penjelasan lebih lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Gazalarik Mahardika. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis dan penerapannya. Materi ini mencakup kompetensi dasar sebagai berikut. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Apakah itu listrik dinamis? Listrik dinamis merupakan kumpulan elektron yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya, yang aliran tersebut mirip dengan aliran sungai, sehingga listrik dinamis dapat disebut dengan arus listrik. Konsep listrik dinamis. Saya akan membahas tentang konsep dari listrik dinamis, yang dimulai dengan arus listrik. Sebelumnya pada listrik statis kita telah belajar, apabila kita memiliki dua buah benda, yang satu bermuatan positif dan yang satu negatif, maka yang berpotensial listrik tinggi adalah yang positif, dan yang negatif merupakan potensial listrik yang rendah. Apabila keduanya kita hubungkan, maka akan terjadi aliran elektron, akan terjadi aliran perpindahan dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arus listrik diartikan sebagai jumlah muatan yang mengalir dalam satuan waktu, yang jika dirumuskan menjadi I sama dengan Q per T, yang I merupakan arus listrik, satuannya ampere, Q merupakan muatan, yang satuannya coulomb, dan T merupakan waktu, yang satuannya second. Elektron mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif, tetapi arus listrik itu arahnya berbalik, melawan arah aliran elektron, yaitu dari positif ke negatif. Rumus sebelumnya dapat diubah menjadi segitiga sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan mempelajari penghantar listrik. Sebelumnya, kita ketahui jika kita mempunyai benda yang bermuatan positif dan negatif, benda yang bermuatan positif memiliki potensial listrik yang tinggi, dan yang negatif memiliki potensial listrik yang rendah. Dan apabila keduanya kita hubungkan, maka akan ada aliran elektron. Elektronnya mengalir melalui sebuah pengantar. Jika tidak ada pengantar, maka elektronnya tidak akan bisa mengalir. Jenis bahan berdasarkan daya hantar listrik dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan listrik. Contohnya seperti perak, tembaga, dan emas. Yang kedua ada isolator, yaitu bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, seperti plastik dan karet. Yang ketiga ada semikonduktor, yaitu benda yang pada saat suhu rendah bersifat isolator, dan pada suhu tinggi bersifat konduktor. Contohnya karbon, silikon, dan germanium. Setiap penghantar listrik memiliki hambatan, dan hambatan tersebut dapat dihitung. Semakin besar hambatan penghantar suatu listrik, maka semakin tidak bagus untuk dijadikan bahan untuk penghantar listrik. Penghantar listrik yang bagus memiliki hambatan yang kecil. Untuk menyalakan lampu, dapat digunakan satu saklar untuk menyalakan lampu-lampu secara sekaligus. Tetapi, ada juga saklar yang hanya dapat menyalakan satu buah lampu saja. Hal ini terjadi karena rangkaian listrik yang ada pada lampu tersebut. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri. Pada rangkaian seri, yaitu rangkaian tidak memiliki percabangan kabel. Apabila salah satu ujung kabel terputus, maka arus listrik akan berhenti dan seluruh lampu akan mati. Rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang memiliki percabangan kabel. Apabila salah satu kabel terputus, maka arus listrik masih akan tetap menjalan pada kabel lain yang masih terhubung, dan beberapa lampu masih akan tetap menyala. Karakteristik rangkaian listrik. Yang pertama ada hukum Kirchhoff, yang menyatakan bahwa besar arus listrik yang masuk ke titik cabang kawat penghantar, maka sama besarnya dengan arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar. Secara matematis dapat ditulis sebagai sigma masuk sama dengan sigma keluar. Selanjutnya ada rangkaian hambatan listrik. Yang pertama ada rangkaian hambatan seri. Rangkaian hambatan seri adalah rangkaian hambatan yang disusun berderet, tidak bercabang.
Jika pada setiap titik dipasang ampermeter, maka besarnya arus listrik yang melalui setiap hambatan adalah sama besar, yaitu kuot arus listrik sama dengan kuot arus listrik 1, sama dengan kuot arus listrik 2, sama dengan kuot arus listrik 3. Beda potensial sama dengan beta potensial 1 ditambah beda potensial 2 ditambah beda potensial 3. Hambatan kawat sama dengan hambatan kawat 1 ditambah hambatan kawat 2 ditambah hambatan kawat 3. Kesimpulannya adalah bahwa besarnya hambatan pengganti dalam rangkaian seri sama dengan hasil penjumlahan aljabar semua hambatan. Sehingga nilai hambatan pengganti selalu lebih besar daripada nilai hambatan yang disusunnya. Selanjutnya ada rangkaian hambatan paralel. Rangkaian hambatan paralel adalah rangkaian hambatan yang bercabang. Jika pada setiap cabang dipasang ampermeter, maka jumlah arus listrik yang menuju titik cabang sama dengan jumlah arus listrik yang meninggalkan titik cabang. Pernyataan ini dikenal dengan hukum 1 Kirchhoff. Dengan demikian dapat dituliskan kuot arus listrik sama dengan kuot arus listrik 1 ditambah kuot arus listrik 2. Jika voltmeter dipasang pada tiap-tiap ujung hambatan dalam rangkaian, maka beda potensial masing-masing hambatan besarnya sama. Dengan demikian dapat dituliskan beda potensial sama dengan beda potensial 1 sama dengan beda potensial 2. Dari hukum Ohm, kuot arus listrik sama dengan beda potensial dibagi hambatan kawat. Maka persamaan tersebut dapat dituliskan menjadi beda potensial sama dengan beda potensial 1 sama dengan beda potensial 2. Atau rangkaian pengganti sama dengan hambatan kawat 1 dikali hambatan kawat 2 per hambatan kawat 1 ditambah hambatan kawat 2. Baterai yang belum pernah dipakai umumnya memiliki gaya gerak listrik sebesar 1,5 volt, yang berarti sebelum dirangkaikan untuk dapat menghasilkan arus listrik, terdapat tegangan sebesar 1,5 volt di antara kutub-kutub baterai tersebut, yang jika dihubungkan dengan suatu rangkaian untuk dapat menghasilkan suatu arus listrik, tegangan tersebut disebut dengan tegangan jepit. Perbedaan besar antara gaya gerak listrik dan tegangan jepit terjadi karena ada hambatan di dalam baterai. Menurut hukum Ohm, besar kuot arus yang terjadi di dalam rangkaian tertutup adalah untuk mengubah sumber energi lain menjadi sumber energi listrik, maka dibutuhkan sebuah alat. Umumnya, sumber energi listrik dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi listrik searah atau direct current dan sumber bolak-balik atau alternating current. Arus listrik searah atau direct current merupakan arus listrik yang mengalir dari kutub negatif ke positif dan hanya terjadi dalam searah saja. Aliran-aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju ke kutub negatif. Arus listrik searah juga dapat dikemas dalam bentuk aki atau dapat disebut elemen basah. Aki tersebut dapat digunakan pada kendaraan motor dan mobil yang membutuhkan daya listrik besar, namun tegangannya kecil. Arus listrik alternating current atau arus listrik bolak-balik biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Arus bolak-balik ini akan membentuk sebuah gelombang dengan frekuensi tertentu yang berbentuk sinus, sehingga banyak juga yang menyebutkan arus listrik alternating current berbentuk gelombang sinus. Karena selalu mengalir dua arah atau bolak-balik, adapun sumber tegangan dari arus listrik alternating current antara lain arus listrik dari PLN, genset, dinamo, dan turbin angin. Contoh pemanfaatan arus bertipe alternating current berkaitan erat dengan listrik yang dihasilkan PLN, karena pada dasarnya PLN memproduksi arus listrik alternating current yang menjadi sumber daya pada perangkat elektronik saat ini. Energi matahari, angin, air, dan bioenergi merupakan suatu contoh dari energi alternatif untuk menghasilkan listrik karena ketersediaannya yang sangat melimpah di alam. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak pembahasan berikut ya. Pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disebut dengan sistem fotovoltaik atau PV merupakan pembangkit energi listrik yang mengkonversi energi sinar matahari menjadi listrik dengan menggunakan suatu piranti semikonduktor yang disebut sel surya. Air yang mengalir khususnya pada sungai-sungai yang deras membuat air menjadi salah satu energi alternatif yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik
yaitu cara kerjanya dengan menggerakkan turbin yang terhubung pada generator dengan aliran sungai yang deras, sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Banyaknya danau dan sungai air tawar di Indonesia membuat pemerintah Indonesia banyak membangun pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga bayu merupakan salah satu contoh pemanfaatan energi alternatif berupa angin untuk menghasilkan arus listrik. Cukup sederhana cara penggunaannya, yaitu dengan cara memutar kincir yang kemudian memutar baling-baling yang ada di belakang generator kincir angin, sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Bioenergi merupakan energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, maupun perikanan juga bisa digunakan sebagai sumber bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa ini kemudian diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati. Contohnya etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Transmisi listrik merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan energi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke konsumer pengguna listrik. Transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Jika tegangan listrik untuk transmisi jarak jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar, sehingga diperlukan kabel listrik yang besar dan banyak energi yang terbuang menjadi kalor saat listrik disalurkan dari PLN ke rumah-rumah. Namun, dengan tegangan yang tinggi, arus listrik akan menjadi kecil, sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Setelah memahami tentang konsep-konsep dari listrik dinamis, saya akan membahas mengenai penerapan listrik dinamis di dalam kehidupan sehari-hari. Lampu senter umumnya digunakan sebagai penerangan di tempat yang gelap. Lampu senter menggunakan batu baterai sebagai sumber dari energi listrik. Walaupun saat ini dapat kita temukan senter dengan sistem charging untuk mengisi daya agar dapat digunakan. Kedua sumber tersebut sama-sama listrik dinamis karena mengalirkan arus listrik yang diubah menjadi cahaya pada lampu senter. Telepon genggam menggunakan listrik dinamis agar dapat bekerja. Cukup sederhana cara kerjanya, yaitu telepon genggam harus diisi dengan baterai atau listrik, yang kemudian arus listrik yang diterima oleh telepon genggam akan menyebabkan komponen-komponen yang ada di dalamnya saling bekerja, sehingga telepon genggam dapat digunakan. Televisi menjadi salah satu alat elektronik yang banyak dimiliki setiap rumah. Televisi menjadi sarana hiburan dan informasi terkini mengenai kondisi lingkungan kehidupan dalam berbagai macam aspek. Untuk dapat digunakan, televisi memerlukan energi listrik dari sumber listrik. Listrik yang digunakan pada televisi juga merupakan listrik dinamis. Adanya listrik dinamis akan menghasilkan gambar yang dapat dilihat, serta suara yang dapat didengar dari perangkat televisi. Tanpa listrik, televisi tidak dapat diakses karena membutuhkan sumber arus listrik. Materi mengenai listrik dinamis dan penerapannya telah selesai. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal pada tampilan berikut. Soal yang pertama, perubahan energi yang terjadi pada baterai yang menyalakan senter adalah A. Kimia listrik cahaya, B. Listrik mekanik cahaya, C. Kimia mekanik cahaya, atau D. Mekanik listrik cahaya. Jawaban yang benar adalah A. Kimia listrik cahaya, karena sumber daya pada senter merupakan baterai. Baterai adalah bahan kimia yang dapat menghantarkan listrik apabila kutub positif dan negatifnya dihubungkan dengan suatu penghantar. Setelah bahan kimia tersebut berhasil menghasilkan listrik, maka listrik yang bersifat searah dapat menyalakan lampu yang ada pada senter. Gambar berikut menunjukkan baterai dan lampu yang dihubungkan dengan kawat pada beberapa bahan. Gambar berapakah yang menunjukkan lampu dapat menyala? A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, atau D. 1 dan 4? Jawabannya adalah C. 1 dan 3. Bahasannya yaitu karena pada rangkaian 1 dan 3 merupakan konduktor, sedangkan pada rangkaian 2 dan 4 merupakan isolator. Arus listrik sebesar 10 mA mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah A. 600 coulomb, B. 60 coulomb, C. 6 coulomb, atau D. 0,6 coulomb.
Jawabannya adalah yang D, 0,6 Coulomb. Pembahasannya, karena pada konsep listrik dinamis dijelaskan bahwa muatan listrik sama dengan arus listrik dikali waktu. Diketahui arus listrik sebesar 10 mA sama dengan 0,001 ampere. Waktunya 60 detik. Maka 0,001 dikali 60 sama dengan 0,6 Coulomb. Teman-teman, bab yang kita bahas sudah selesai. Ternyata fisika itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Teruslah berlatih dan baca buku ya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.